Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Shamash-shum-mukin. Shamash-shum-mukin atau Shamash-shum-mukin juga dikenal sebagai Saulmugina dan Sarmuge, adalah putra dari Raja Asyur baru Esarhaddon dan penerusnya sebagai Raja Babel, yang memerintah Babel dari 668 sebelum Masehi sampai kematiannya pada 648 sebelum Masehi. Karena merupakan putra sulung yang masih hidup dari Esarhaddon pada masa itu, Shamash-shum-mukin diangkat menjadi pewaris Babel pada 672 sebelum Masehi dan adiknya Ashurbanipal diangkat menjadi pewaris Asyur. Meskipun dokumen-dokumen dari Esarhaddon menyatakan bahwa dua kakak beradik tersebut memiliki kekuasaan yang sama, Shamash-shum-mukin hanya memerintah tahta Babel selama beberapa bulan usai Ashurbanipal menjadi raja dan sepanjang masa pemerintahannya hanya dapat membuat keputusan dan perintah jika itu juga disetujui dan diverifikasikan oleh Ashurbanipal. Shamash-shum-mukin, Raja Babilonia, memberontak melawan kakandanya dan penguasa Ashurbanipal, Raja Asyur. Kores disebutkan berada dalam aliansi militer dengan yang pertama. Perang antara dua bersaudara itu berakhir pada 648 sebelum Masehi dengan kekalahan dan dilaporkan bahwa Shamash-shum-mukin bunuh diri. Meskipun merupakan putra sulung, Shamash-shum-mukin karena alasan yang tidak diketahui diabaikan sebagai pewaris Asyur. Penunjukannya sebagai pewaris Babilonia kemungkinan besar dirancang oleh Esarhaddon sebagai cara untuk mengatasi persaingan dan kecemburuan di masa depan antara saudara-saudara. Meskipun Esarhaddon menetapkan bahwa Shamash-shum-mukin harus bersumpah setia kepada Ashurbanipal, pewaris utama, Shamash-shum-mukin juga disebut sebagai saudara setara, Ashurbanipal dan Ashurbanipal tidak boleh ikut campur dalam urusannya. Bagian dari rencana suksesi ini tidak didukung oleh Ashurbanipal setelah kematian Esarhaddon. Shamash-shum-mukin hanya naik tahta Babilonia beberapa bulan setelah Ashurbanipal menjadi raja dan sepanjang masa pemerintahannya menjadi pengikut yang diawasi secara ketat. Shamash-shum-mukin berasimilasi dengan baik ke Babilonia, meskipun secara etnis dan budaya Asyur. Prasasti kerajaannya jauh lebih, pada dasarnya Babilonia, daripada prasasti penguasa Assyria lainnya di Mesopotamia Selatan, menggunakan citra dan retorika Babilonia hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia berpartisipasi dalam festival Tahun Baru Babilonia dan tercatat ikut serta dalam tradisi Babilonia lainnya. Patung Marduk, gambar kultus utama dewa pelindung Babel Marduk, dikembalikan ke Babel pada tahun 668 pada penobatan Shamash-shum-mukin, yang telah dicuri dari kota oleh kakeknya Sanherib 20 tahun sebelumnya. Meskipun Shamash-shum-mukin memelihara hubungan damai dengan adik laki-lakinya selama bertahun-tahun, kebencian perlahan-lahan tumbuh di antara mereka karena kendali Ashurbanipal yang sombong. Pada tahun 652, Shamash-shum-mukin memberontak, menginspirasi bangsa Babilonia untuk bergabung dengannya dan merekrut koalisi musuh Asyur, termasuk bangsa Elam, Kasdim, Aram, dan mungkin Media. Meskipun konflik tersebut awalnya tidak menentukan, namun akhirnya berakhir dengan bencana bagi Shamash-shum-mukin. Babel direbut oleh Ashurbanipal pada tahun 648 setelah pengepungan yang lama dan Shamash-shum-mukin meninggal, meskipun penyebab pasti kematiannya tidak jelas. Setelah kekalahan dan kematiannya, terdapat bukti adanya memoriae sialan berskala besar kampanye, dengan gambar raja yang dimutilasi, menghapus wajahnya. Shamash-shum-mukin adalah satu-satunya anggota keluarga kerajaan Assyria yang naik tahta Babilonia dan dengan sengaja tidak pernah naik tahta Assyria. Satu-satunya pangeran Asyur lain yang memerintah Babel dan bukan Asyur adalah paman Shamash-shum-mukin, Ashurnadin-shumi, meskipun ia pernah menjadi putra mahkota Sanherib dan juga calon penerus di Asyur. Meskipun Ashurbanipal, sebagai Raja Assyria, lebih berkuasa, jabatan Raja Babilonia yang dipegang oleh Shamash-shum-mukin, yang penting bagi Assyria karena alasan militer, politik, agama, dan ideologi, merupakan sebuah prestise tersendiri. Namun dia jelas merupakan pengikut yang diawasi dengan ketat daripada penguasa otonom. Meskipun prasasti Esarhaddon menunjukkan bahwa Shamash-shum-mukin seharusnya diberikan kekuasaan atas seluruh Babilonia, catatan kontemporer hanya secara pasti membuktikan bahwa Shamash-shum-mukin menguasai Babilonia sendiri dan sekitarnya. Para gubernur beberapa kota di Babilonia, seperti Nippur, Uruk, dan Ur, serta para penguasa di negeri laut,
Semuanya mengabaikan keberadaan seorang raja di Babilonia dan memandang Asyurbanipal sebagai raja mereka. Shamash-shum-mukin juga tidak dipercayakan dengan kekuatan militer yang besar. Ketika Raja Elam-Teuman menginvasi Babilonia pada tahun 653, Shamash-shum-mukin tidak mampu membela negaranya dan harus bergantung pada Asyurbanipal untuk dukungan militer. Shamash-shum-mukin tercatat pernah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan tradisional kerajaan Babilonia. Dia membangun kembali tembok kota Sippar dan diketahui telah berpartisipasi dalam festival Tahun Baru Babilonia, yang telah ditangguhkan selama patung dewa tidak ada di kota. Ia memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kuil-kuil di wilayah kekuasaannya, membenarkan persembahan di beberapa kuil dalam prasastinya dan menambah luas tanah kuil Ishtar di Uruk. Shamash-shum-mukin secara etnis dan budaya adalah orang Assyria, tetapi tampaknya telah berasimilasi dengan baik ke Babilonia. Prasasti kerajaannya jauh lebih, pada dasarnya berasal dari Babilonia, dibandingkan prasasti penguasa Asyur lainnya di Mesopotamia Selatan, menggunakan gambaran dan retorika Babilonia hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, hampir seolah-olah mengesampingkan asal budaya dan etnisnya yang sebenarnya sebagai orang Assyria. Meskipun ia pernah berada di Asyur pada suatu saat, seperti pada suatu saat ketika ia merasa sakit, Shamash-shum-mukin mungkin adalah orang pertama dari dinastinya yang tinggal di Babilonia secara penuh waktu. Sepanjang masa pemerintahannya, Shamash-shum-mukin ikut serta dalam beberapa proyek pembangunan. Sebuah aspek penting dari kerajaan Babilonia sama pentingnya dengan kampanye militer dalam kerajaan Assyria. Ia tercatat memulihkan kuil di beberapa kota dan membangun kembali tembok kota Sippar. Meskipun kedudukannya sebagai raja telah ditunjuk oleh Esarhaddon, Asyurbanipal menyebut dirinya dalam prasastinya sebagai orang yang memberikan kekuasaan kepada Shamash-shum-mukin atas Babilonia. Hal ini mungkin karena Shamash-shum-mukin baru secara resmi dinobatkan sebagai raja beberapa bulan setelah Asyurbanipal menjadi raja Assyria. Secara teoritis juga berada dalam. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami.